kita mau menceritakan tentang perjalanan hubungan kita dari awal sampai ke titik ini. Gimana ceritanya, A? Ya, jadi ceritanya pas tahun 2016 ya, 2016 tepatnya 16 Juli 2016. Jadi waktu itu tuh sebetulnya pilihan cewek itu banyak guys. Cuman ya basic saya kan waktu itu posisinya memang lagi mondok di pesantren, terus sambil sekolah juga, jadi boarding school gitu. Ya ada waktu senggang kayak gitu, bisa pegang HP atau bagaimana ya. Waktu itu posisinya libur atau gimana, agak lupa lah. Pokoknya posisinya lagi bebas pegang HP. Terus ada temen istilahnya ngenalin kalau dan tahu juga gitu lah kalau saya lagi nyari cewek gitu. Waktu itu langsung inboxnya ya. Iya, di Facebook. Inbox di Facebook karena memang zaman Facebook lah. Terus kesininya BBM, belum ada WhatsApp ya. Belum ada WhatsApp gitu. Nah waktu itu tuh yang bikin saya tertarik gitu ya guys. Yang bikin saya tertarik itu dia kan ada beberapa foto yang nggak pakai kerudung ya. Ada mungkin 5 atau 6 gitu, nggak terlalu banyak sih gitu. Di situ saya coba ngajak komunikasi, pertamanya saling like gitu, ingat nggak ya? Ingat. Saling like, terus Banyak banget like-nya. ya sama-sama lah gitu. Terus TPL thanks for like kayak gitu kan ya. Iya. Lihat inbox ya, assalamualaikum gitu ya, kata itu gitu. Nah aku hitung inbox gitu, terus direspon juga. Yang bikin saya buat menarik ke kamu tuh waktu itu suruh hapus foto ya. Nah itu yang waktu itu tuh ada beberapa foto yang nggak pakai kerudung, saya suruh hapus guys. Nah dan yang bikin saya kaget, kok nurut gitu ya. Waktu itu dia langsung dihapus kan. Terus kenapa kamu bisa langsung mau nurut gitu ya, apa yang suruh hapus gitu, kenapa waktu itu punya pikiran kayak gimana tuh, kok bisa mau gitu ngapus foto-foto yang nggak pakai kerudung walaupun nggak banyak guys gitu. Apa pikiran kamu waktu itu? Ya, ya mungkin ya karena alasannya pertama karena aurat juga. Terus kedua karena aku juga tertarik sama kamu. Karena apa tertariknya tuh? Aku lihat dari agamanya. Kan belum pernah ketemu. Karena kamu tuh kayak ngarahin aku ke lebih, Nah waktu itu ke yang lebih baik gitu. ya memang waktu itu karena aku tuh gini guys, waktu itu tuh punya pikiran minta sama Allah gitu ya. Terus sering sholat tahajud juga, terus puasa juga, minta sama Allah waktu kelas 2 SMA ya. Cuman waktu itu posisinya aku sekolah di Mandua Kuningan sambil di sambil di boarding school. Nah waktu itu tuh punya pikiran pengen punya pasangan yang bisa langsung jadi istri. Terus saya minta sama Allah gitu ya. Ya minta sama Allah, puasa segala macam, sholat malam minta. Terus tiba-tiba ada klik ke salah satu pilihan gitu. Walaupun sebetulnya pilihan itu cewek itu banyak guys, maksudnya itu yang sedang saya kejar gitu. Cuman hati saya tuh condongnya ke kamu gitu ya. Nah waktu itu tuh saya perjuangin dan memberanikan diri selang beberapa hari, yang gak nyampe seminggu ya. Seminggu. Oh ada seminggu. Nah itu pas ada seminggu coba minta izin buat ke rumah kamu terus ngajak main gitu kan ya. Kalau nggak salah kayak gitu. Cuman posisinya kamu tuh marah waktu itu. Yang marahnya kenapa? Ya karena kan emang dari dulu gak boleh pacaran. Gak boleh pacaran. Terus jangankan keluar malam ya, main sama cowok juga nggak dibolehin gitu. Jadi orang tua tuh takut lah gitu. Takut kamu orangnya nggak baik. Dan ada yang lucu guys, waktu pas pertama malam-malam tuh kan sebetulnya dilarang banget ya dan nggak mungkin diizinin. Nah disitu aku bohong gitu ya sama orang tuanya. Aku bilang sama dia tuh udah, intinya tenang aja, kamu tunggu aja di rumah, siap-siap mau aku jemput. Nah posisinya waktu itu memang posisi aku lagi mondok di pesantren. Sampai pinjem motor, pinjem jaket, parfum pun aku minta itu ya. Cerita lucunya, aku berangkat walaupun dia marah nggak mungkin diizinin ya. Cuman hati aku kan dengan beberapa proses yang aku jalankan, minta sama Allah dan tiba-tiba timbul keyakinan, ya aku yang memberanikan diri, nekat lah istilahnya kayak gitu. Datang ke rumahnya, lokasinya di Sindang Sari ya, Kecamatan Sindang Agung kan.
Nah gitu aku datang walaupun dengan beberapa pinjaman gitu ya, motor minjem, jaket minjem, parfum minta. Ya namanya juga di pondok lah, di pesantren gitu seadanya guys gitu. Saya datang, saya bilang ke orang tuanya, pertama tuh yang bikin lucunya, aku masuk tuh bukan ke rumah kamu ya. Masuknya tuh ke rumah neneknya dia gitu. Aku masuk ke rumah neneknya dia, terus yang bukain pintunya tuh bibi kamu ya waktu itu. Ya kata bibinya tuh, nah pertama kan ngetok pintu otomatis ya, assalamualaikum kayak gitu. Terus dibukainlah pintu. Nah kata bibinya tuh, mau ke siapa? Kata aku tuh mau ke Yulia gitu kan. Nah terus ini sama siapa? Ini temennya gitu kan. Bilangnya gitu ya. Oh rumah Lia yang sebelahnya. Ternyata itu salah, itu rumah neneknya guys. Nah udah itu langsung aja aku tuh kan emang samping-sampingan, belakangnya musola juga gitu. Langsung aku masuk ke rumah dia gitu guys. Nah pas dibukain pintunya sama mamahnya, terus langsung ditanya, otomatis pasti juga ditanya. Soalnya ada laki-laki malam-malam, walaupun bis maghrib ya pastinya. Aku di situ bohong guys. Bilangnya aku temen MTS-nya dia gitu. Padahal kan bukan, kenal juga belum pernah, ketemu belum pernah, menjalin komunikasi juga baru 1 minggu. Kayaknya kurang deh, nggak nyampe 1 minggu ya. 1 minggu. Oh ada 1 minggu. Ya, intinya bentar banget prosesnya gitu. Langsung datang ke ibunya gitu. Mah, ini aku temannya Lia. Nah, itu bisik-bisik bilangnya, soalnya Lianya posisinya ada di kamar, nggak mau, dia takut dimarahin gitu kan. Nah aku bilang minta izin mau ke luar ngajak Lia, soalnya kan Lia posisinya lagi ulang tahun mah 16 Juli waktu itu yang 2016 pas ulang tahun dia gitu guys. Nah mau ada surprise kejutan gitu, terus aku disuruh jemput gitu. Orang tuanya tiba-tiba mau aja, percaya aja gitu guys. Ya singkat cerita lah, diizininnya yang diizinin, terus ya walaupun dia agak ngambek gitu diizinin. Nah kita tuh makan dulu apa nembak kamu dulu sih? Kita makan dulu. Enggak, kita tuh jangan ditangkot dulu, duduk. Oh iya ya, waktu itu aku ajak ke Taman Kota Kuningan ya, Jawa Barat. Nah duduk-duduk aja jauh-jauhan gitu. Sama-sama kaku, aku juga belum pernah ngajak cewek, belum pernah istilahnya namanya pacaran kayak gitu-gitulah. Nggak umum kayak orang gitu. Biasanya belum pernah, tiba-tiba ada timbul keberanian dan keyakinan gitu. Ya singkat cerita ngobrol biasa, perkenalan segala macam. Langsung nembak ya? Aku langsung nembak ya? Pas di Taman Kota? Iya. Ya waktu itu langsung ditembak dan akhirnya diterima guys. Nah habis itu langsung makan ya? Kita tuh makan bakso. Nggak makan bakso gitu, namanya anak pondok kan guys. Makan bakso. Terus singkat cerita kita lulus dari sekolah masing-masing. Kalau dia kan lulusan SMK 2 Kuningan ya yang. Kalau aku lulusan MAN 2 Kuningan sambil mondok di boarding school sekitar 2,5 tahun. Kalau mondoknya yang 5 bulannya aku ngekos. Kayak gitu guys. Jadi kita keluar, kamu lanjut kuliah ya? Lanjut kuliah di Uniku. Di Universitas Kuningan. Kalau aku tuh nggak jelas guys. Aku pernah kerja di sales, pernah kerja, bukan sales sih, ya kayak gitulah, model-model kayak gitu. Cuman nggak lama semua. Di Cirebon 1 bulan kerja pernah, terus jaga warung pernah, terus aku kerja apa ya, terakhir tuh kerja di kantor KUA juga pernah. Pas selang 1 tahun ya, jadi 1 tahun ya aku kerja kesana kemari, ya banyak yang dikerjakan. Aku tuh langsung kerja di kantor urusan agama, tepatnya di kantor kecamatan urusan agama di Kecamatan Karangkancana guys. Nah waktu itu sambil kuliah di Universitas Islam Al-Ihya ya, jadi di daerah Cigugur lah kayak gitu. Itu pun nggak sampai lulus, hanya 5 bulan sebab. Nah singkat cerita pas habis tunangan ya, tunangan tuh 2020 kan, 20 Juli 2020 gitu. Nah posisinya aku ya kena musibah lah guys ya. Habis tunangan tuh, habis tunangan apa sebelum tunangan sih kena musibah? Yang masalah gas? Oh sebelum tunangan guys. Nah sebelum tunangan aku kena musibah, tertipu uang sekitar 80 jutaan guys, lebih lah mungkin. Posisinya wah rumit beneran kalau diceritain, sebab ini udah lama juga gitu ya. Ya intinya bisnis gas gitu, datang ke Pertamina Cirebon, ke Hiswana Migas sama orang yang punya salah satu agen besar lah gitu. Cuman posisinya cerai sama istrinya segala macem. Ya dia nggak tahu ya uang yang saya keluarkan selama perjalanan 8 bulan, sewa rumah, sewa mobil, perjalanan operasional segala macam habis pokoknya.
Di situ saya kuliah sampai berhenti guys, singkat cerita ya, perjalanan 8 bulan bisnis gas itu pun gak hasil. Yang ada hanya hutang, cemoohan dan yang lain sebagainya, diuji di situ ya. Yang ya itu sampai pernah berhenti kuliah gitu ya, terus kerja di Kalimantan diajak orang, boro-boro di Kalimantan nyelesain masalah malah nambah hutang gitu kan. Sampai pulang dari Kalimantan pun sampai jual cincin tunangan ya. Itu 2021 ya? 2021 awal pernah yang jual cincin tunangan, walaupun udah diganti kan? Udah. Ya banyaklah perjalanan gitu, banyak perjuangan kita juga sebetulnya yang enggak, dan perlu diingat ya, enggak semuanya bisa kita ceritain gitu, perjuangan-perjuangan, pengorbanan, ya pembelajaran hidup, ya banyaklah ya. Sempat ini loh waktu kerja di Depok jaga warung tuh, inget nggak yang mana ceritanya? Yang mana? Kerja di Depok jaga warung nggak makan, inget nggak? Oh iya. Gara-gara Tuh mau beliin aku HP. aku pernah guys kerja di Depok selama 3 bulan di warung sendiri, sampai nyisiin uang makan buat aku sendiri gitu ya, sampai nggak makan, bahkan hanya makan mie gitu ya buat beliin HP dia gitu. Soalnya kan posisinya warung merintis, belum modal pun nggak banyak ya. Banyak lah kisah-kisah perjuangan segala hal. Dia pun waktu aku di Kalimantan sering kirim kota segala macam. Wah pokoknya rumit lah kalau diceritain semuanya, nggak bakal habis 1 jam 2 jam gitu ya. Ini hanya singkat cerita. Jadi intinya 16 Juli 2016 kita ketemu ya. Itu pun dengan kisah-kisah yang unik. Posisinya lagi mondok dan ini pun gak mungkin diizinin, tapi alhamdulillah izin Allah ya kita dilancarkan gitu. Terus singkat cerita banyak hal yang dijalankan berdua. Pas tunangan tuh bulan apa? 20 Juli 2020 kita lanjut tunangan. Iya. Terus alhamdulillahnya singkat cerita perjalanan yang kita lalui, perjuangan, dan nggak bisa kita ceritain juga ya. Pokoknya banyak lah. Dan kita nikah tuh baru-baru ini guys gitu. Nikah pada tanggal 23 Juni 2024. Nah 23 Juni 2024. Alhamdulillah tabarakallah ya, izin Allah juga kita diberikan jalan, diberikan keberkahan oleh Allah, rahmat yang turun sehingga kita bisa dipersatukan dengan ikatan yang halal guys gitu ya. Ada mau yang diungkapin nggak yang buat penonton dari pelajaran kisah kita berjalan berdua gitu, perjuangan? Hah? Aku dulu ya. Dia itu sebenarnya pemaku guys. Pemalu maksudnya. Aduh bingung saya. Itu dia cuman yang banyak ngomong. Aku terus gitu guys. Aduh. Jadi gimana? Ada yang mau diutarain nggak? Ada. Intinya banyaklah perjuangan guys. Harus sama-sama berjuang, sama-sama paham dengan prinsip kehidupan, tujuan hidup. Utamanya kalau kita punya tujuan baik, pengen niat ibadah, pengen bareng-bareng, pengen memperbaiki diri, mengakui salah, mau memperbaiki, terus merevisi apa yang salah di dalam diri, dan mau terus belajar dalam hal apapun, entah masak ya guys, entah berhias, entah apapun lah tentang yang sekiranya baik itu perlu dipelajari, dan sekiranya ada buruk di dalam diri kita itu perlunya adanya perbaikan ya gitu. Udah itu aja ya. Semoga ada kebaikan, manfaat yang bisa kalian petik dari perjalanan kita. Walaupun sangat-sangat singkat, kalau dari 100% yang kita ceritakan mungkin hanya 5% yang kita ceritakan guys. Hanya tanggal ketemu, tahun ketemu, tunangan, pernikahan, hanya itu aja lah. Selebihnya isinya cuman hanya tipis-tipis aja, nggak mungkin kita ceritain juga. Itu hal pribadi, walaupun di dalamnya banyak kebaikan, nggak mungkin kita ceritain semuanya juga, soalnya terlalu kepanjangan lah, dan kita pun takut lupa juga ya. Iya. Gitu, intinya gitulah. Oke guys, itu aja ya. Tutup. Oke, jangan lupa ya didukung, ini channel baru, channel dia guys, bukan channel saya. Saya hanya membantu. Ya nanti kita ada acara honeymoon ke Yogyakarta, ada videonya juga sudah kita siapin, kuliner, wisata, dan yang lain sebagainya. Spill tipis-tipis juga karena itu baru dan
dengan peralatan seadanya ya. Ya intinya bantu support channel YouTube Pelia Daily Channel ini, di share, di komen jika ada masukan, terus di subscribe juga, diikuti biar nanti pas kita upload ada notifikasi info bahwa kita sudah upload video di channel ini gitu ya. Ya intinya hanya untuk dokumen, menyimpan momen-momen kita ya, yang ya hanya tipis-tipis juga, itu juga sama, sekedar menyimpan momen tipis-tipis aja buat kita kenang. Terus ya siapa tahu ada kebaikan manfaat untuk kalian, bisa ambil pelajaran dari setiap apa yang kita sajikan. Itu aja lah ya. Iya gitu. Assalamualaikum ya. Ayo terusin kamu. Ada tutup sok. Udah lah, gitu aja yes. Bye bye.